Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Robo G, dan di sini kami akan melakukan eksperimen sederhana dengan tema pencemaran lingkungan. Dan di sini sebelum kita melakukan eksperimen pada hari ini, sebelum itu saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Dari pertama saya sendiri, nama saya Sabrina Kusmaningrum dengan nomor presensi 1. Nama saya Alifina Faisanti dengan nomor presensi 3. Nama saya Jessi Indasari dengan presensi 42. Nama saya Aliani Zahra dengan presensi 36. Dan di sini yang akan kami amati itu adalah pencemaran air. Nah, kenapa sih kita memilih pencemaran air? Jadi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK itu menjelaskan bahwa 59% sungai di Indonesia itu sangat tercemar. Lebih dari 12,7 juta metrik ton limbah yang mencemari sungai berakhir di lautan. Sebagian besar pencemaran ini disebabkan oleh adanya limbah industri dan juga rumah tangga. Nah, tujuan kami melakukan praktikum sederhana ini untuk mengetahui dampak apa saja sih yang bisa mencemari air dan memberikan efek bagi biota, juga makhluk-makhluk hidup dan ekosistem yang ada di dalamnya. Nah, jadi untuk eksperimen ini sendiri kami memiliki beberapa alat dan bahan ya teman-teman. Jadi ini nih alat dan bahannya. Pertama kita menggunakan botol bekas yang sudah kita gunting. Lalu terus isinya ada air bersih dengan golongan 2 ya teman-teman, belum diolah. Lalu ada ini nih ikan cupang yang secantik ini. Lalu terus ada gunting ya. Terus lalu ada minyak goreng yang akan menjadi pencemaran kita pada hari ini. Wow, saksikan saja. Yeah. Nah, jadi yang pertama kita bakal cek dulu nih kalau yang di air biasa itu gimana. Jadi kita pastiin dulu ikannya itu emang masih sehat ya teman-teman. Ayo langsung aja yuk. Guys, jadi bisa kita lihat ternyata ikannya itu kelihatannya sehat-sehat aja ya guys. Dia dari tadi muter-muter, ini juga dia siripnya gerak-gerak terus guys. Tapi geraknya enggak sampai panik gitu guys. Jadi bisa dipastikan ya ini sehat. Oke, jadi kita lanjut yang kedua. Nah, berikutnya kita akan melakukan percobaan dengan sedikit minyak ya teman-teman. Jadi air yang sudah tercemar namun hanya sedikit. Kita tuang sedikit minyak pada airnya. Dan oke, timer mulai. Nah, dia udah diem aja, udah lemes kayaknya, udah nyari oksigen karena minyak itu kan penyebab pencemaran air ya. Nah, udah naik-naik, udah dia udah mulai itu ya nyari-nyari oksigen karena di dalam air yang tercemar itu biota air itu akan kesusahan mendapatkan oksigen karena minyak sendiri tidak larut atau tidak bisa bercampur dengan air seperti itu. Nah, dia udah mulai pusing tuh kayaknya, udah mungkin ngantuk. Oke.
Sekarang kita kembalikan ikannya dulu ya guys, biar dia gak stres. Ini kasihan guys, kita masih sayang ikan. Oke, dapat dilihat ini masih dengan ikan yang sama. Ini perilakunya udah agak berubah ya. Dan kita lanjutin ke tuangan minyak kedua yang lebih banyak dari sebelumnya. Dapat dilihat ini ikannya panik lagi. Oke guys, sudah guys. Jadi bisa dilihat ini ikannya, aduh kasihan sekali. Ya kita sterilkan dulu ya teman-teman. Jadi di sini ikan sudah lemas dan tidak bisa berenang ke atas. Ikan lebih memilih untuk berada di dasar untuk mencari sisa-sisa oksigen. Selain itu, di bawah permukaan air itu suhunya lebih stabil dibandingkan di atas karena sudah tercemar dengan minyak. Ya, jadi setelah eksperimen yang sudah kami lakukan tadi, kami akan menyampaikan sedikit kesimpulan yang sudah kami dapatkan dan hasil pengamatan kami juga. Jadi yang pertama itu kan minyak menutupi permukaan air, itu menyebabkan oksigen itu tidak dapat masuk ke dalam air. Karena oksigen tidak dapat masuk ke dalam air, menyebabkan ikan tidak dapat bernapas. Nah, jika dibiarkan terus-menerus, ikan bisa kesusahan bernapas dan lama-kelamaan akan mati. Selain itu, air yang ada minyak di atas permukaannya itu juga bisa merusak bagian tubuh ikan seperti insang dan lain sebagainya. Ya, maka dari itu, sekedar mengingatkan aja untuk kalian semua bahwa meskipun kalian hanya membuang sedikit saja limbah dari rumah tangga kalian ataupun limbah industri, itu sudah sangat merusak bagi kehidupan yang ada di laut, entah itu di laut, di sungai, ya begitu ya. Maka dari itu, jangan lupa ya untuk menjaga lingkungan di sekitar kalian. Nah, itu saja dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.